pada hari sesudah hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta itu selama 10 hari sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, dihitung hari pertama sampai 10 hari itu disebut hari Pentakosta. Dikatakan dalam Perjanjian Lama pentuangan Roh Kudus, atau Roh Kudus itu turun. Jadi mereka waktu itu selama 10 hari bertekun dalam doa pada waktu itu. Dan terus Roh Kudus itu turun seperti lidah api, bertiup seperti angin, dan rupanya seperti lidah api, menghinggapi semua yang berdoa, tidak terkecuali, ya. Semua yang berdoa betul-betul sehati, semua juga menerima kepenuhan Roh Kudus, atau disebut baptisan Roh Kudus. Tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus tadi adalah dikatakan mereka berkata-kata di dalam apa? Bahasa sesuai yang diberikan Roh Kudus untuk mengatakannya. Berkata-kata. Ya. Ada kata-kata sesuai dengan Roh Kudus yang mereka berikan. Itu bahasa asing. Kalau kita baca seterusnya, mereka heran-heran mengapa orang yang Yunani heran ke orang ini mengerti bahasa kita. Orang Inggris heran mengapa orang ini mengerti bahasa kita. Itu karya Roh Kudus. Mengucapkan dalam bahasa-bahasa asing, maksudnya gitu ya, bahasa lain. Tapi itu Roh Kudus yang memberikan untuk diucapkan. Ada bahasa roh yang tidak dimengerti dengan manusia, kecuali diterjemahkan atau ditafsirkan sendiri. Itu bahasa roh. Ya. Jadi kalau bahasa roh, ya, bahasa-bahasa asing, kalau kita di sini kita tidak ada yang mengerti namanya bahasa Jepang, kecuali Robi mungkin dan hadir. Kalau orang dipimpin dengan roh bisa saja berbahasa Jepang, bahasa asing. Kita tidak mengerti, tapi orang Jepang mengerti. Tapi itu yang roh memberikan. Itu namanya bahasa asing. Tapi kalau bahasa-bahasa roh, ya, bahasa lidah, ini tidak ada mengerti siapa-siapapun. Semua suku tidak mengerti. Itu roh yang berkata-kata. Sehingga dikatakan itu dipenuhi dengan roh. Dipimpin dengan roh. Jadi kita harus hati-hati untuk mengenal apakah ini bahasa roh, ya, bahasa lidah atau bahasa roh, berkata-kata dalam roh atau tidak. Kita tidak peka, lalu kita pikir wah itu bahasa roh. Zamannya sekarang kan zaman bahasa roh, ya. Dalam kebaktian, tapi agak berbeda sekarang. Kira-kira 10 tahun yang lalu itu waduh marah tentang bahasa roh. Ya. Sedikit-sedikit pimpin nyanyian, tahu sudah bahasa roh. Ya. Baru berdiri, angkat pujian terus langsung bahasa roh. Bahasa roh. Itu 10 tahun yang lalu, sekarang agak kurang. Berdoa, tumpah tangan, robo. Pernah lihat apa enggak? Surabaya, Kenan, Seren. Nah, ya, robo, dia. Dalam nama Yesus, tumbang semua. Pekerjaan roh. Katanya begitu ya. Berdoa sini, bahasa roh. Teriak-teriak, bahasa roh. Perhatikan, kata Alkitab, orang dipenuhi roh, dilawat roh itu caranya bagaimana? Kita pelajaran tadi loh. Caranya apa? Bertekun di dalam doa. Satu. Kemudian
sehati dalam doa. Jadi hatinya kudus, bertekun. Lah orang baru pulang dari belanja dari swalayan atau tugas naik di atas podium, atau sudah langsung bahasa roh. Kapan tekunnya doa? Roh dari mana itu? Roh kesel. Ya, tekun dulu dalam doa. Besok pagi tugas pelayanan. Ayo pelayan musik, pujian. Ayo kita berdoa sama-sama. Berdoa. Tekun. Jadi bukan ujuk-ujuk dari mana-mana tahu-tahu. Oh iya aku tugas ya. Tahu langsung ambil mic lalu naik ke atas lalu. Ayo mari ayo kita buka. Kita bersama semua. Ayo, jangan diam, ayo. Bahasa roh apa itu? Ya. Jangan sesat. Ya. Makanya orang yang peka di dalam pekerjaan roh, urusan kebenaran, tidak gampang. Iya, tidak gampang. Saya berapa kali ikut seminar gitu ya, seminar. Siapa maju? Silakan maju. Tepuk tangan, hamba Tuhan, tepuk tangan. Nomis. Ambruk semua. Ayo yang lain maju lagi. Saya tidak maju, saya tetap berdiri sana. Pikir saya begini. Kalau itu roh bekerja, saya juga bisa ambruk di tempat saya. Kalau roh bekerja loh ya, saya juga bisa ambruk di mana saya berdiri. Saya tidak tahan. Orang tidak tahan kalau dikerjakan dengan Roh Kudus. Ya. Nah ini bahaya. Ya. Itu kadang-kadang istilah itu pakai hipnotis atau sugesti. Disugesti atau hipnotis. Nah, itu. Ini bahaya Bapak Ibu. Jadi kembali kepada Alkitab. Bertekun dulu dalam berdoa dan sehati. Roh Kudus turun di tempat mereka berdoa. Maka goncanglah tempat mereka itu berdoa. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata di dalam berbagai-bagai bahasa sesuai yang diberikan Roh untuk dikatakannya. Itu yang dari Roh Kudus. Itu yang benar, ya. Nah, dari Seren berada di kota besar, hati-hati, ya. Jangan langsung percaya, tapi jangan juga menolak, ya. Jangan kita tolak, tapi jangan juga langsung percaya. Harus teliti kebenaran dalam Alkitab, sesuai kebenaran yang kita yakini, ya. Prinsip sendiri loh. Jangan diberi dengan prinsip orang lain. Karena apa? Karena pertanggungjawab kita adalah dari pribadi kita. Saya tidak diselamatkan karena prinsip orang lain, dasar keyakinan orang lain. Saya selamat karena dasar keyakinan saya sendiri dan prinsip saya sendiri. Itu kita aspekkan. Ada yang maju ke depan, didorong-dorong, enggak robo-robo. Didorong, enggak robo-robo. Malah ancang-ancang untuk ambil stand. Ya, maksudnya gini. Ancang-ancang ambil stand, maksudnya gini. Kalau kekuatan saya pakai ngelawan, kalau itu Roh Kudus, mesti tidak kuat ini. Mesti tidak kuat. Tapi kalau ini masih bertahan untuk tidak roboh, berarti itu bukan dari Roh Kudus. Sebab tidak ada kekuatan dapat melawan kekuatan Roh Kudus. Itu caranya menguji, katanya gitu. Caranya gitu. Tidak bisa kita tahan. Kalau Roh Kudus menjamah itu mesti kita ambruk. Tapi kalau tidak membuat kita ambruk, berarti itu bukan dari Roh Kudus. Siapa dapat melawan Roh? Tidak ada. Ya. Nah, itu janji Tuhan sudah digenapi tentang Roh Kudus, Roh penghibur, Roh damai sejahtera, Roh kekuatan. Itu sudah digenapi di dalam Kisah Rasul pasal 4. Tetapi janji yang pertama tentang aku datang kembali mengambil kamu, ini belum digenapi. Itu Tuhan akan menggenapi kalau Tuhan datang. Ini Roh Kudus dulu yang dijanjikan dan itu sudah
tergenapi sampai kepada Kisah Rasul itu. Mulai Kisah Rasul sampai kepada Wahyu itu pekerjaan Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang bekerja. Mulai dari Matius sampai kepada Yohanes terakhir, ya, yang terakhir Kisah Rasul pasal 1 itu Tuhan Yesus yang bekerja. Supaya sedikit agak mengerti, ya, zaman atau tugas dari Tuhan Yesus dan tugas Roh Kudus. Ya. Jadi kesimpulannya adalah janji Tuhan itu ada dua, satu sudah genapi tentang pencurahan Roh Kudus dan satu belum, yaitu Tuhan datang untuk mengambil kita. Ini juga perlu kita siap-siap untuk dalam jam penantian menyambut kedatangan Tuhan Kristus Juru Selamat kita, kedatangan kembali, ya. Di Alkitab mengatakan aku akan kembali, kedatangan kembali. Tidak ada ayat mengatakan kedatangan kedua kali. Saya simak kata-kata orang Tuhan Yesus datang kedua kali. Kata dua kali tidak ada. Tetapi kedatangan kembali itu ada. Aku akan datang kembali. Tapi kalau aku datang kedua kalinya tidak ada. Jadi saya pegang kata-kata kita menyongsong atau menantikan kedatangan Tuhan kembali. Ya. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Mari kita sama-sama angkat, ya.